Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan terus menyuarakan perubahan saat menyapa pendukungnya di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Anies melakukan serangkaian safari politik seperti orasi di depan relawan dan pendukungnya serta mengunjungi pondok pesantren. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan orasi politiknya saat berkampanye di hadapan ribuan pendukung di Hall Gelora 17 Desember, Turida, Kota Mataram. Anies mengajak pendukungnya untuk ikut melakukan perubahan dari mahalnya pupuk, mahalnya beras, dan kebutuhan pokok. Kita menyaksikan hari-hari ini bahwa kebutuhan pokok mahal, petani sulit bisa mendapatkan bumbu yang murah, betul tidak? Itu semua yang menjadi alasan mengapa kita harus melakukan perubahan. Di hadapan pendukungnya dan relawan serta kader partai pengusung dan pendukung, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyerukan perubahan. Rangkaian kampanye Capres Anies Baswedan di Lombok ini ditemani istri tercinta dan putrinya. Ada juga sejumlah tokoh nasional, diantaranya mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zulfa, serta ahli perminyakan dan pertambangan Kurtubi. Anies melakukan rangkaian kampanye sejak Selasa pagi dengan bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Al-Aziziyah KP, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat. Anies bertemu santri, para ulama dan pimpinan pondok pesantren dan juga tokoh agama. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Herman Zuhdi, TV One mengabarkan. Bagaimana safari politik Anies Baswedan di Lombok, Nusa Tenggara Barat? Sudah ada reporter Herman Zuhdi yang akan mengabarkan secara langsung. Herman, informasi mengenai kampanye Anies Baswedan di Lombok. Gor 17 Desember, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram. Di hadapan ribuan para pendukungnya, Anies Baswedan menyerukan untuk perubahan dan meminta dukungan untuk bersama-sama melakukan perubahan di tengah saat ini rakyat merasa bahwa kebutuhan pokok naik, kemudian beras ditambah dengan biaya pendidikan yang sangat mahal dan sangat dirasakan kesulitan oleh warga saat ini. Jalan satu-satunya menurut Anies Baswedan adalah dengan kewenangan yang dimiliki sebagai presiden untuk melakukan seluruh perubahan terhadap semua lini sosial, baik sosial, kemudian pendidikan, dan kondisi ekonomi bangsa Indonesia. Selain itu, Anies Baswedan juga menyinggung soal KPK, yang dimana KPK di saat pemerintahannya nanti harus terus diperkuat dan harus bebas dari unsur-unsur atau intervensi dari dari eksekutif maupun unsur politik. Selain itu, Anies Baswedan juga berjanji kepada seluruh para pendukung dari partai pengusung, kader partai pengusung yang berkumpul di Hall Gor 17 Desember di Kecamatan Sandubaya untuk perubahan dan akan melakukan perubahan masif terhadap kondisi kesejahteraan rakyat saat ini. Selain bertemu dengan para pendukungnya di Gor Turida Cakranegara, Anies Baswedan juga pada pagi tadi bertemu dengan alim ulama, pimpinan pondok pesantren, dan ribuan santri di Pondok Pesantren Al-Aziziyah KP Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Di hadapan santri, para penghafal, di hadapan santri pondok pesantren penghafal penghafal Al-Quran di Lombok ini, Anies juga meminta doa agar bisa melenggang atau agar bisa terpilih menjadi presiden pada pemilu 14 Februari 2024 mendatang. Setelah dari Gor Turida, rangkaian kampanye Anies di Lombok,
diakhiri dengan bertemu dengan milenial di Taman Budaya Kota Mataram. Tisa. Baik, terima kasih Herman Zudi mengabarkan langsung dari Lombok, NTB.